Bayangkan, tepat 14 hari setelah pernikahanmu, suamimu tidak bangun untuk mencium keningmu. Dia justru berubah menjadi sebongkah arang hitam yang masih berasap di atas ranjang tanpa ada api yang menyentuhnya. Inilah kutukan Mirna, janda cantik dari desa Nawangsari yang sudah kehilangan 7 suami dengan cara yang sama, terpanggang hidup-hidup dari dalam jiwa. Banyak yang bilang dia iblis, tapi sebenarnya dia hanya budak dari perjanjian darah dengan Nyai Ladak, dukun purba yang haus akan tumbal nyawa. Saat seluruh desa gemetar ketakutan, seorang pengelana bernama Jaka datang membawa keris pusaka. Bukannya lari, ia justru melakukan kegilaan. Jaka melamar menjadi suami ke-8. Dia bukan mencari cinta, dia sedang menyerahkan nyawanya sebagai umpan untuk menyeret sang iblis kembali ke liang kubur. Malam ke-14 segera tiba, langit berubah warna menjadi darah dan Nyai Ladak datang menagih jantung Jaka. Apakah Jaka akan berakhir menjadi tumpukan abu ke-8? Ataukah ia mampu memutus rantai kutukan yang sudah mengikat desa ini selama 10 tahun? Sebelum melanjutkan kisah yang akan membuat bulu kuduk kita berdiri, alangkah baiknya panjenengan absen di kolom komentar dari mana panjenengan berasal, agar saya, Likdul, bisa semakin dekat bersilaturahmi dalam lingkaran persaudaraan. Pagi itu, desa Nawangsari terbangun bukan oleh suara kokok ayam, melainkan oleh bau sangit yang menusuk hidung. Aroma itu bukan berasal dari pembakaran sampah atau kayu bakar di dapur warga. Itu adalah bau daging yang terpanggang hebat. Aroma amis yang bercampur dengan bau gosong yang pekat, menyebar terbawa angin pegunungan yang dingin. Warga yang baru saja membuka pintu rumah langsung menutup hidung. Wajah mereka memucat karena mereka tahu persis dari mana asal bau itu. Di ujung jalan desa, berdiri sebuah rumah joglo megah yang terlihat kontras dengan rumah bambu penduduk sekitar. Rumah itu milik Mirna. Dan pagi ini, tepat 14 hari sejak pernikahan ke-7-nya dilangsungkan, maut kembali bertamu ke sana. Lagi, benar-benar terjadi lagi, bisik Pak RT yang berdiri gemetar di depan pagar rumah Mirna. Di belakangnya, puluhan warga berkumpul, namun tak satu pun yang berani melangkah masuk ke halaman rumah yang tertata rapi itu. Di dalam kamar utama yang luas, pemandangan mengerikan tersaji. Di atas ranjang jati yang terbungkus sprei sutra putih, tergeletak sosok manusia yang sudah tidak berbentuk. Darman, suami ke-7 Mirna, telah berubah menjadi sebongkah arang hitam yang masih mengeluarkan sisa uap panas. Tubuhnya mengecil, mengerut, dan kaku, seolah baru saja dikeluarkan dari tungku peleburan logam yang sangat panas. Namun, yang membuat bulu kuduk berdiri adalah fakta bahwa kasur, bantal, bahkan selimut yang menyentuh tubuh Darman sama sekali tidak terbakar. Tidak ada bekas api, tidak ada sisa jelaga di dinding. Hanya mayat itu yang hangus menjadi karbon. Mirna duduk di kursi rias, memunggungi mayat suaminya. Ia sedang menyisir rambut hitamnya yang panjang dan berkilau. Di usia 30 tahun, wajahnya justru terlihat seperti gadis remaja yang baru mekar. Kulitnya putih bersih tanpa celah, bibirnya merah alami, dan matanya bening tanpa sedikit pun jejak air mata. Mirna, suara Pak RT bergetar saat ia akhirnya memberanikan diri melongok dari balik pintu kamar yang terbuka. Mirna menghentikan gerakan sisirnya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin sebelum menoleh perlahan. Senyum tipis tersungging di bibirnya, sebuah senyum yang terlihat tulus namun terasa sedingin es. Mas Darman sudah pulang ke tanah, Pak RT. Jawab Mirna dengan suara lembut yang merdu. Tapi tidak begini caranya. Ini sudah suami ke-7, Mirna.
semuanya mati terpanggang arang di hari ke-14. Seru Pak RT dengan nada yang mulai meninggi karena kalut. Mirna berdiri, melangkah mendekati mayat suaminya yang menghitam. Ia mengusap sisa debu arang di dahi Darman dengan jemarinya yang lentur. Saya tidak pernah menyentuh api. Bapak bisa lihat sendiri, rumah ini utuh. Di luar rumah, kegaduhan mulai pecah. Warga yang emosinya sudah di ujung tanduk mulai berteriak-teriak. Mereka menuntut penjelasan, bahkan beberapa pemuda sudah membawa obor dan bambu runcing, siap menghakimi wanita yang mereka anggap sebagai pembawa kutukan tersebut. "Keluar kau, Mirna! Keluar!" teriak salah satu warga dari halaman. Mirna berjalan menuju jendela lantai 2, menatap kerumunan orang yang membencinya. Di sampingnya, Pak RT hanya bisa terdiam melihat ketenangan wanita itu yang tidak masuk akal. "Apa?" tanya Mirna tanpa menoleh. "Mereka ingin kau mati, Mirna. Mereka takut besok giliran anak laki-laki mereka yang kau incar untuk jadi tumbal," sahut Pak RT jujur. Mirna tertawa kecil, suara tawa yang terdengar sangat kesepian. "Saya tidak mengincar siapapun. Mereka yang datang melamar, mereka yang memuja kecantikan ini, dan mereka yang setuju untuk sehidup semati." Tiba-tiba, suhu di dalam kamar meningkat drastis. Pak RT merasa kulitnya perih, seolah berada di dekat kawah gunung berapi. Ia melihat bayangan hitam besar berkelebat di sudut mata, sesuatu yang bungkuk dan mengerikan. Namun saat ia berkedip, bayangan itu hilang. Hanya Mirna yang masih berdiri tegak, terlihat semakin cantik di tengah hawa panas yang menyesakan. "Pak RT, sebaiknya suruh mereka pulang," ucap Mirna pelan namun penuh penekanan. "Jika mereka membakar rumah ini, api itu tidak akan menyentuh saya, tapi akan membakar habis seluruh desa Nawangsari tanpa sisa. Katakan pada mereka, kutukan ini hanya milik saya dan suami saya." Melihat sorot mata Mirna yang mendadak berubah menjadi merah saga sesaat, Pak RT lari tunggang-langgang keluar dari rumah itu. Ia segera menghalau warga, menyuruh mereka bubar dengan alasan bahwa urusan ini harus dilaporkan ke pihak berwajib terlebih dahulu. Meski ia tahu hukum manusia tidak akan sanggup menjamah apa yang terjadi di rumah itu. Sore harinya, jenazah Darman diangkut dengan keranda yang dibungkus kain rapat agar baunya tidak semakin menyebar. Tidak ada upacara besar, tidak ada tetangga yang datang melayat dengan tulus. Hanya Mirna yang berdiri di depan pintu, mengenakan kebaya hitam, melepas kepergian suami ketujuhnya menuju liang lahat. Saat iring-iringan jenazah menghilang di tikungan jalan, seorang wanita tua penjual jamu, Mak Sumi, mendekati Mirna dengan tubuh gemetar. Ia adalah satu-satunya orang yang masih berani bicara pada Mirna karena merasa kasihan. "Duk, hentikan semua ini. Lepaskan perjanjian itu sebelum kau benar-benar kehilangan jiwamu," bisik Mak Sumi lirih. Mirna menatap Mak Sumi dengan tatapan kosong. "Sudah terlambat, Mak. Darah sudah tumpah, dan Nyai tidak akan pernah kenyang." Tanya Mak Sumi lagi. "Sampai ada orang yang cukup kuat untuk masuk ke dalam api tanpa menjadi arang," jawab Mirna misterius sebelum akhirnya menutup pintu jati rumahnya yang besar dengan dentuman keras. Malam itu, desa Nawangsari kembali sunyi, namun kesunyian yang mencekam. Bau sangit itu masih tertinggal, melekat di baju-baju warga, di pepohonan, dan di ingatan setiap orang. Mereka tahu, selama Mirna masih bernapas dan tetap cantik, tahta mempelai arang itu akan segera mencari korban ke-8. Di bawah sinar bulan yang redup, rumah megah itu tampak seperti lubang hitam yang siap menelan siapa saja yang terpikat oleh pesona sang janda terkutuk. Tidak ada yang berani melintas di depannya setelah matahari terbenam, karena mereka yakin di dalam sana Mirna tidak sendirian. Ada sesuatu yang purba, sesuatu yang haus, yang sedang menunggu 14 hari berikutnya dimulai lagi. Langkah kaki seorang pemuda terhenti tepat di gerbang kayu yang menandakan perbatasan desa Nawangsari. Namanya Jaka. Penampilannya sangat sederhana, bahkan cenderung kumal bagi orang yang tidak mengenalnya. Ia mengenakan celana kain hitam yang sudah memudar warnanya, kemeja kain kasar yang digulung hingga siku, dan sebuah tas lempang usang yang tampak berat. Namun, yang paling mencolok dari sosoknya adalah sebuah kotak kayu panjang yang terikat rapi di punggungnya. Kotak itu terbuat dari kayu jati tua yang seratnya terlihat mengkilap, seolah dirawat dengan sangat hati-hati oleh pemiliknya.
Jaka mengusap keringat di dahinya sambil mengatur napas. Ia baru saja menempuh perjalanan jauh dari lereng Gunung Semeru. Namun, bukan kelelahan yang membuat wajahnya tampak serius, melainkan pemandangan yang tertangkap oleh mata batinnya. Bagi orang biasa, Nawangsari mungkin tampak seperti desa asri pada umumnya, dengan pepohonan hijau dan udara pegunungan yang segar. Akan tetapi, di mata Jaka, desa itu sedang dicekik oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Sebuah kabut berwarna merah pekat, kental seperti darah yang membusuk, menyelimuti sebuah area di kejauhan. Kabut itu tidak menyebar rata, melainkan memusat dan berputar-putar di atas sebuah atap rumah joglo paling besar di desa tersebut. Hawa panas yang kering terpancar dari sana, mengirimkan sinyal bahaya yang membuat bulu kuduk Jaka berdiri. Ini bukan sekadar gangguan hantu biasa. Ini adalah jejak ilmu hitam purba yang sudah memakan banyak korban jiwa. Jaka melangkah masuk ke dalam desa dengan tenang. Tujuannya adalah sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan yang tampak ramai oleh para lelaki dewasa. Biasanya, warung seperti itu adalah pusat informasi terbaik di sebuah tempat baru. Saat ia melangkah masuk, percakapan riuh di dalam warung seketika meredup. Mata para penduduk lokal menatapnya dengan penuh curiga, seolah kehadiran orang asing adalah pertanda buruk lainnya bagi mereka. "Permisi, Bu," tanya Jaka dengan sopan kepada pemilik warung. Ibu pemilik warung hanya mengangguk singkat dan segera menyiapkan pesanan. Jaka mengambil tempat duduk di pojok, pura-pura sibuk merapikan tali tasnya, namun telinganya tajam menangkap bisik-bisik dari meja sebelah. Katanya tadi malam suaranya masih terdengar sampai jalan. Suara jeritan yang tertahan, seperti orang yang sedang dipanggang hidup-hidup. Bisik seorang pria paruh baya dengan wajah pucat. "Sudah, jangan dibahas lagi, Kang. Nanti kalau dia dengar, bisa celaka kita. Lihat saja, belum ada 1 minggu Darman dikubur. Si janda itu sudah berani keluar rumah lagi seolah tidak terjadi apa-apa," sahut pria lainnya dengan nada benci sekaligus takut. Jaka menyeruput kopinya yang masih panas. Ia mulai memahami situasi. Ketakutan penduduk desa ini sudah sampai ke tahap kronis. Mereka tidak hanya takut pada kematian, tetapi takut pada sosok wanita yang mereka sebut sebagai janda itu. Di tengah obrolan mereka, suasana warung tiba-tiba berubah menjadi sunyi senyap. Suara langkah kaki yang ringan namun tegas terdengar dari arah jalan setapak. Seorang wanita melintas di depan warung menuju arah pasar. Ia mengenakan kebaya hijau botol yang melekat sempurna di tubuhnya yang sintal. Parasnya luar biasa cantik, dengan kulit kuning langsat yang tampak bersinar di bawah terik matahari. Tidak ada keriput, tidak ada noda. Benar-benar seperti porselen mahal yang dijaga ketat. Itulah Mirna. Namun, saat mata Jaka beralih ke belakang punggung Mirna, jantungnya berdegup lebih kencang. Di belakang wanita cantik itu, tampak sesosok makhluk bungkuk yang hanya bisa dilihat oleh pemegang kemampuan mata batin. Sosok itu adalah seorang nenek dengan kulit yang mengelupas seperti kayu terbakar. Rambutnya putih kusam dan berantakan, sementara matanya menyala merah seperti bara api yang ditiup angin. Tangan makhluk itu yang dipenuhi kuku hitam panjang, tampak memeluk leher Mirna dari belakang. Seolah-olah ia adalah parasit yang menghisap sari kehidupan dari setiap langkah sang wanita. Jaka mengenali sosok itu. Dalam kitab-kitab lama yang pernah ia pelajari, itu adalah manifestasi dari Nyai Ladak, seorang dukun ilmu hitam dari zaman purba yang hanya bisa hidup jika diberi tumbal nyawa manusia secara rutin melalui perantara manusia hidup. Astaga, itu benar-benar gila, batin Jaka. Ia merasakan getaran hebat dari kotak kayu di punggungnya. Keris di dalamnya seolah memberi peringatan bahwa ada kejahatan besar yang harus segera dihadapi. Setelah Mirna menjauh, suasana warung kembali mencair. Namun kali ini penuh dengan umpatan. Jaka membayar kopinya dan mendekati pria baruh baya yang tadi berbicara paling keras. "Maaf, Pak, saya orang baru di sini. Wanita yang tadi lewat itu?" tanya Jaka dengan nada ingin tahu yang dibuat-buat. Pria itu menatap Jaka dari ujung kaki sampai ujung kepala. "Kalau kau sayang nyawamu, Nak,
Sebaiknya kau segera pergi dari desa ini sebelum matahari terbenam. Itu Mirna. Dia cantik, tapi kecantikannya adalah racun. 7 laki-laki sudah mati jadi arang di tempat tidurnya. Jaka hanya tersenyum tipis. Terima kasih peringatannya, Mbak. Bukannya menjauh sesuai saran orang tersebut, Jaka justru berjalan searah dengan kepergian Mirna. Ia tidak menuju pasar, melainkan berhenti di sebuah pohon beringin besar yang letaknya tidak jauh dari rumah megah sang janda. Ia duduk bersila di bawah pohon tersebut, memejamkan mata, dan mulai melakukan meditasi ringan untuk memetakan kekuatan lawan. Melalui pandangan batinnya, Jaka melihat bahwa rumah Mirna bukan lagi sekadar tempat tinggal, melainkan sebuah tungku pemujaan raksasa. Ada benang-benang gaib berwarna merah yang menghubungkan setiap sudut rumah itu dengan raga Mirna. Dan yang paling mengerikan, Nyai Ladak yang tadi ia lihat kini sedang duduk di atas atap rumah tersebut, menatap ke arah Jaka dengan seringai yang memperlihatkan taring-taring hitamnya. Makhluk itu menyadari kehadiran Jaka. Ia tahu bahwa pengelana ini bukan manusia biasa. Nyai Ladak mengirimkan gelombang hawa panas yang mencoba membakar kesadaran Jaka. Namun pemuda itu tetap tenang. Ia memegang erat kotak kayu di sampingnya, menyalurkan energi dingin untuk meredam serangan gaib tersebut. Jaka tahu, perjalanannya menuju Gunung Semeru harus tertunda. Ada tugas yang lebih mendesak di sini. Desa Nawangsari sudah terlalu lama menderita dalam kegelapan yang tersembunyi di balik kecantikan. Ia merasa terpanggil bukan karena ingin menjadi pahlawan, melainkan karena ia tahu hanya keris kai pamungkas miliknya yang mampu memutus rantai kutukan berdarah tersebut. 10 tahun desa ini dimakan kegelapan. Sudah saatnya cahaya masuk. Bisik Jaka pada dirinya sendiri. Ia berdiri, merapikan tas usangnya dan memantapkan niat. Jaka tidak akan pergi. Sebaliknya, ia akan masuk ke dalam pusat badai tersebut. Ia tahu risiko yang ia hadapi adalah kematian yang sangat menyakitkan, menjadi sebongkah arang tanpa sisa. Namun, bagi Jaka, membiarkan iblis purba seperti Nyai Ladak terus berpesta nyawa adalah kegagalan yang lebih besar daripada kematian itu sendiri. Dengan langkah yang mantap, ia mulai berjalan menuju gerbang rumah besar itu, siap untuk memulai sebuah permainan maut yang akan menentukan nasib desa Nawangsari selamanya. Matahari baru saja tergelincir ke arah barat, menyisakan semburat jingga yang tampak seperti luka di langit desa Nawangsari. Di saat penduduk desa mulai mengunci pintu rumah mereka karena takut akan sisa-sisa bau sangit yang masih menghantui, Jaka justru berdiri tegak di depan pintu gerbang kayu jati setinggi 2 meter. Di balik gerbang itu, rumah joglo megah milik Mirna berdiri dengan angkuh, seolah menantang siapapun yang berani mendekat. Jaka mengetuk pintu gerbang itu dengan tenang. Suara ketukannya yang teratur memecah kesunyian sore yang mencekam. Tidak lama kemudian, seorang pelayan tua dengan wajah yang pucat pasi membuka pintu kecil di samping gerbang. Ia menatap Jaka dengan pandangan tidak percaya, seolah-olah ia sedang melihat orang mati yang berjalan. "Saya ingin bertemu dengan Nyai Mirna," ucap Jaka dengan suara bariton yang stabil. Pelayan itu tidak menjawab, ia hanya memberi isyarat agar Jaka mengikutinya. Mereka melintasi halaman yang tertata sangat rapi, namun anehnya, tidak ada satupun burung yang hinggap di pepohonan di sana. Suasananya sunyi, hampa, dan penuh tekanan. Jaka bisa merasakan hawa panas yang keluar dari ubin yang ia injak, sebuah tanda bahwa energi api gaib sudah meresap jauh ke dalam fondasi bangunan ini. Di pendopo rumah yang luas, Mirna sudah menunggu. Ia duduk di sebuah kursi kayu ukiran yang besar, mengenakan kain jarik bermotif parang yang menambah kesan berwibawa sekaligus mistis. Kecantikannya di sore hari itu tampak berkali-kali lipat lebih memukau. Cahaya lampu minyak yang baru dinyalakan memantul di kulitnya yang halus, membuatnya tampak seperti dewi yang turun dari khayangan. "Ada keperluan apa seorang pengelana muda mendatangi rumah ini? Jika kau mencari sedekah, pelayanku akan memberimu sekantong beras di pintu belakang," ujar Mirna tanpa basa-basi. Matanya yang tajam mengamati kotak kayu di punggung Jaka. Jaka meletakkan tas usangnya di lantai, namun tetap menggendong kotak kerisnya.
Ia menjatuhkan diri berlutut dengan sopan di depan Mirna, namun kepalanya tetap tegak menatap mata sang janda. "Saya datang bukan untuk meminta beras, Nyai. Saya datang membawa niat baik. Nama saya Jaka, dan saya ingin meminang Nyai untuk menjadi istri saya," jawab Jaka dengan lantang. Suasana seketika menjadi membeku. Pelayan tua yang berdiri di pojok ruangan sampai menjatuhkan nampan kuningan yang ia pegang hingga menimbulkan suara dentang yang memekakkan telinga. Mirna sendiri terpaku. Untuk pertama kalinya setelah kematian suami ketujuhnya, ada seorang pria yang menatapnya tanpa rasa takut atau nafsu yang menggebu, melainkan dengan ketenangan yang luar biasa. "Apa?" tanya Mirna pendek. Ia berdiri dan mendekati Jaka, mencoba mengintimidasi pemuda itu dengan aromanya yang wangi bunga melati namun menyengat. "Kau pasti sudah mendengar cerita di warung desa. 7 laki-laki mati terbakar di rancangku. Kau hanya seorang pemuda yang tidak punya apa-apa." Jaka tidak bergeming. "Saya sudah mendengar semuanya. Justru karena itulah saya di sini." Mendengar kata air mata, pertahanan Mirna sedikit goyah. Di balik topeng kecantikan abadinya, Mirna sebenarnya adalah wanita yang hancur. Ia sudah lama lelah menjadi alat pancing bagi Nyai Ladak. Setiap kali seorang suami mati, jiwanya seolah terkoyak karena ia harus menyaksikan raga manusia yang ia cintai berubah menjadi abu hanya demi memperpanjang usianya sendiri. "Pergilah Jaka, kumohon," bisik Mirna. Kali ini suaranya terdengar sangat manusiawi dan penuh permohonan. "Aku tidak ingin melihat wajahmu menghitam di atas kasur itu. Jangan biarkan dirimu menjadi tumbal berikutnya." Namun, saat Mirna mencoba mendorong Jaka agar menjauh, sebuah kekuatan gelap yang dahsyat tiba-tiba meledak dari dalam raga Mirna. Suhu di pendopo naik secara ekstrem dalam sekejap. Jaka melihat sosok Nyai Ladak muncul di belakang punggung Mirna. Tangan-tangannya yang berkeriput dan hitam mencengkeram bahu Mirna dengan kuat. Mata merah sang dukun purba itu melotot ke arah Jaka, sementara mulutnya yang ompong mengeluarkan suara tawa yang hanya bisa didengar oleh telinga batin Jaka. "Ambil dia, Mirna. Dia memiliki energi yang murni." Suara parau itu bergema di kepala Mirna. Mirna menjerit tertahan, memegangi kepalanya yang mendadak sakit luar biasa. Ia merasa jantungnya diremas oleh tangan-tangan gaib tersebut. Di bawah tekanan batin yang menyiksa, kesadaran Mirna mulai tersingkir. Matanya yang bening perlahan berubah menjadi sedikit kemerahan dan ekspresi wajahnya menjadi kaku seperti boneka kayu. "Baiklah," ucap Mirna dengan suara yang bukan miliknya sepenuhnya. Suaranya kini terdengar berlapis, seolah ada suara nenek-nenek yang ikut berbicara di dalamnya. "Jika kau memang ingin mati, aku terima pinanganmu. Pernikahan akan dilakukan besok malam." Jaka tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung arti mendalam. "Terima kasih, Nyai." Kabar tentang Jaka yang melamar Mirna menyebar seperti api yang menyambar bensin di seluruh desa Nawangsari. Malam itu juga, warung desa menjadi saksi kemarahan dan kebingungan warga. Mereka menganggap Jaka bukan lagi seorang pahlawan, melainkan orang gila yang sedang mencari sensasi, atau mungkin seorang pemuja setan baru yang ingin bergabung dengan Mirna. "Seru!" salah seorang warga sambil menggebrak meja. Apa dia pikir dia lebih kuat dari 7 pria sebelumnya? Sudah biarkan saja, timpal yang lain dengan nada dingin. Mungkin memang sudah takdirnya mati di Nawangsari. Beberapa warga bahkan sempat mendatangi Jaka yang sedang menginap di balai desa, mencoba membujuknya untuk membatalkan niat tersebut. Namun, Jaka hanya menanggapi mereka dengan senyum sopan tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Bagi Jaka, menjelaskan apa yang ia lihat tentang Nyai Ladak dan perjanjian darah hanya akan membuat warga semakin panik dan ketakutan. Malam itu, di bawah keremangan lampu balai desa, Jaka mengeluarkan isi kotak kayunya. Sebuah keris dengan lekuk atau luk 7 terpampang di depannya. Bilahnya yang berwarna hitam legam tidak memantulkan cahaya, seolah-olah ia menyerap kegelapan di sekitarnya. Jaka mengoleskan minyak kayu cendana ke bilah keris itu sambil merapalkan doa-doa kuno yang diajarkan gurunya di lereng Semeru. "Kiai Pamungkas," bisik Jaka kepada senjata pusakanya. "Besok kita tidak hanya bertarung melawan manusia,
tapi melawan kutukan yang sudah berakar selama 10 tahun. Jaka tahu bahwa keputusannya adalah sebuah pinangan maut. Ia sedang berjalan menuju sebuah perangkap yang sudah disiapkan dengan sangat rapi oleh kekuatan hitam. Mirna adalah umpan yang cantik. Namun Nyai Ladak adalah pemangsa yang sesungguhnya. Namun pengelana muda ini tidak gentar. Baginya, maut adalah resiko dari sebuah perjalanan. Dan ia sudah siap menghadapi segala kemungkinan sejak pertama kali ia menginjakkan kaki di tanah Nawangsari yang terkutuk ini. Keesokan paginya, suasana desa terasa sangat berat. Langit tertutup mendung hitam, meskipun matahari seharusnya sudah naik. Tidak ada tawa anak-anak di jalanan. Semua orang menunggu malam tiba. Malam di mana pernikahan ke-8 akan dimulai, dan hitungan mundur menuju kematian kembali dijalankan. Jaka berjalan menuju rumah Mirna dengan langkah yang mantap, membawa tas usangnya dan keris di punggungnya, siap memasuki lubang hitam yang paling ditakuti oleh seluruh penduduk desa. Setelah akad nikah yang berlangsung singkat dan dingin tanpa kehadiran warga desa, Jaka resmi melangkahkan kakinya sebagai penghuni rumah joglo itu. Suasana di dalam rumah terasa jauh lebih menekan daripada yang terlihat dari luar. Dinding-dinding kayu jati yang gelap seolah memiliki telinga, dan setiap langkah kaki Jaka di atas lantai tegel tua memicu gema yang tidak wajar. Mirna, yang kini telah sah menjadi istrinya, lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar atau duduk diam di sudut pendopo dengan tatapan kosong, seolah jiwanya sedang bertarung dengan sesuatu yang besar di dalam dirinya. Malam pertama di rumah itu tidak diisi dengan kemesraan, melainkan dengan kewaspadaan. Jaka sengaja tidak tidur. Ia duduk bersila di sudut kamar pengantin, sementara Mirna berbaring kaku di bawah kelambu sutra yang tipis. Di tengah malam yang sunyi, saat angin luar berhenti berhembus, Jaka mencium bau amis yang sangat tajam. Bau itu bukan berasal dari mayat yang terbakar, melainkan bau darah segar yang mengalir dari balik salah satu lemari kayu besar di sudut ruangan. Jaka berdiri, tangannya memegang erat kotak kayu di punggungnya. Ia mendekati lemari tersebut dan menemukan sebuah celah sempit di balik ukiran kayu yang rumit. Dengan dorongan yang kuat, lemari itu bergeser, menyingkap sebuah pintu rahasia yang menuju ke sebuah ruangan kecil yang lembab dan gelap. Ruangan ini tidak memiliki jendela, dan satu-satunya sumber cahaya berasal dari sebuah lilin merah yang menyala tanpa sumbu di tengah ruangan. Di tengah ruangan itu terdapat sebuah altar batu yang rendah. Di atasnya, sebuah cawan kuningan berisi cairan merah kental yang masih hangat tampak mengeluarkan uap tipis. Namun yang paling mengerikan adalah apa yang terpajang di dinding belakang altar. Ada 7 buah foto pria dalam bingkai kayu yang sudah lapuk. Foto-foto itu bukan foto biasa. Gambar para suami Mirna itu tampak menghitam, seolah-olah kertasnya telah terpanggang oleh api dari dalam. Mata mereka dalam foto itu tampak bolong, menyisakan lubang hitam yang menyeramkan. Jaka memejamkan mata, meletakkan telapak tangannya di atas altar batu tersebut. Ia memusatkan seluruh energi batinnya untuk memanggil sisa-sisa memori yang tertinggal di ruangan terkutuk itu. Seketika, kesadaran Jaka terseret ke masa 10 tahun yang lalu. Dalam penglihatan gaibnya, Jaka melihat sosok Mirna muda. Dia bukan wanita cantik yang dipuja-puja saat ini. Mirna dahulu adalah seorang gadis desa yang malang. Wajahnya dipenuhi bekas luka bakar akibat kecelakaan di masa kecil, dan kakinya pincang sebelah. Ia menjadi bahan tertawaan dan hinaan penduduk desa Nawangsari. Pria-pria di desa itu meludahi jalannya, dan para wanita menjauhinya seolah ia adalah pembawa wabah. Rasa sakit hati yang menumpuk selama bertahun-tahun berubah menjadi kebencian yang mendarah daging. Dalam keputusasaannya, Mirna merangkak menuju hutan larangan di kaki gunung, tempat di mana sebuah makam kuno yang dikeramatkan berada. Di sana, ia bertemu dengan perantara Nyai Ladak, seorang dukun purba yang sudah tidak memiliki raga sempurna. "Aku ingin cantik, aku ingin kaya,
Aku ingin mereka semua berlutut di bawah kakiku, bisik Mirna muda dalam penglihatan Jaka. Suara tertawa yang memekakkan telinga terdengar dari kegelapan hutan. Nyai Ladak muncul, menawarkan sebuah perjanjian darah. Mirna akan diberikan kecantikan yang tidak akan pernah pudar dan kekayaan yang tidak akan habis, namun dengan satu syarat mutlak. Setiap 2 minggu setelah ia menikah, suaminya harus menjadi persembahan bagi Nyai Ladak. Nyawa dan raga sang suami akan dihisap energinya hingga habis melalui api gaib yang membakar dari dalam jiwa. Sementara Mirna akan tetap muda berkat sisa energi tumbal tersebut. Mirna tanpa ragu meneteskan darahnya ke atas tanah makam itu, mengikat janji yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun, kecuali melalui kematian atau kehancuran sang dukun. Sejak hari itu, wajah Mirna berubah drastis. Luka bakarnya hilang, kulitnya menjadi halus, dan kekayaan mulai mengalir ke hidupnya secara misterius. Pria-pria yang dulu menghinanya kini berbondong-bondong datang melamar, hanya untuk berakhir menjadi arang di atas ranjangnya. Jaka membuka matanya kembali, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ia kini tahu bahwa Mirna adalah korban sekaligus pelaku. Dia terjebak dalam lingkaran setan yang dia ciptakan sendiri karena rasa dendam masa lalunya. Saat Jaka berbalik untuk keluar dari ruangan rahasia tersebut, ia terkejut melihat Mirna sudah berdiri di ambang pintu. Cahaya lilin merah membuat wajah Mirna tampak sangat pucat. Matanya yang biasanya bening kini terlihat sembab, seolah ia baru saja menangis dalam diam. "Sekarang kau sudah tahu semuanya," ucap Mirna dengan suara bergetar. "Kau sudah melihat betapa busuknya aku." "Kenapa kau tidak lari saja tadi malam, Jaka?" Jaka melangkah mendekati Mirna, tidak menunjukkan rasa jijik sedikit pun. "Dendam hanya akan melahirkan api yang menghanguskan dirimu sendiri, Mirna." Mirna tertawa getir. "Aku tidak bisa berhenti. Nyai Ladak selalu lapar. Jika aku tidak memberikan tumbal, dia akan memakan jantungku sendiri. Dia sudah menjadi bagian dari darahku. 7 orang sudah mati, Jaka. 7 nyawa yang harus aku tanggung di punggungku selamanya. Aku lelah." Mirna jatuh tertuduk di lantai, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya berguncang karena isak tangis yang selama 10 tahun ini ia pendam rapat-rapat. Untuk pertama kalinya, sang janda terkutuk menunjukkan kerapuhan yang nyata. Jaka berlutut di depan Mirna. Ia tidak menyentuhnya, karena ia tahu raga Mirna masih dipenuhi oleh sisa-sisa energi hitam yang bisa berbahaya bagi orang biasa. "Aku tidak datang untuk menghakimimu. Aku datang untuk menghancurkan Nyai Ladak." Mirna mendongak, matanya mencari kepastian di wajah Jaka. "Kehilangan kecantikan ini, kehilangan semua kekayaan ini, aku tidak peduli, Jaka." Namun, tiba-tiba suhu di ruangan rahasia itu turun drastis, hingga napas mereka mengeluarkan uap dingin. Cawan darah di atas altar mulai bergetar hebat. Lilin merah itu padam seketika, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Dari sudut ruangan terdengar suara geraman yang sangat rendah dan penuh ancaman. Nyai Ladak tidak suka dengan pembicaraan mereka. "Jangan mencoba mencuri apa yang sudah aku tanam." Suara itu bergema dari segala penjuru dinding. Jaka berdiri. Tangannya langsung menghunus gagang kotak kayu di punggungnya. Energi hangat dari keris Kiai Pamungkas mulai memancar, menciptakan perisai gaib yang melindungi mereka dari hawa jahat yang mencoba mencekik leher mereka. "Kau sudah terlalu lama berpesta di desa ini, Nyai," ucap Jaka dengan nada dingin dan penuh otoritas. Pertemuan di ruangan rahasia itu berakhir dengan ketegangan yang memuncak. Jaka membawa Mirna keluar dari sana dan kembali ke kamar utama. Meskipun mereka baru tinggal bersama selama 2 hari, garis peperangan sudah ditarik dengan jelas. Di balik kelambu sutra yang seharusnya menjadi tempat penyatuan 2 insan,
kini justru menjadi medan laga antara janji suci dan perjanjian darah yang mengerikan. Jaka tahu Nyai Ladak akan mengerahkan segala kekuatannya untuk menjatuhkannya sebelum hari ke-14 tiba, dan ia harus tetap terjaga untuk memastikan nyawanya tidak menjadi debu sebelum fajar kemenangan. Waktu seolah merayap dengan sangat lambat di Desa Nawangsari. Memasuki minggu kedua pernikahan ke-8 itu, suasana di dalam rumah Joglo Mirna berubah menjadi neraka yang nyata. Suhu udara di dalam ruangan melonjak secara tidak masuk akal. Meskipun hujan deras mengguyur desa di malam hari, dinding-dinding kayu jati itu tetap terasa panas jika disentuh, seolah-olah ada tungku raksasa yang menyala tepat di bawah fondasi rumah. Udara menjadi kering dan menyesakan, membuat siapapun yang bernapas di dalamnya merasa paru-parunya seperti sedang disesaki oleh abu halus yang tak kasat mata. Jaka mulai merasakan serangan yang jauh lebih intens dibandingkan hari-hari sebelumnya. Nyai Ladak tidak lagi bersembunyi dalam bayang-bayang. Makhluk purba itu mulai meluncurkan teror fisik yang menguras tenaga dan mental Jaka. Setiap kali matahari terbenam dan kegelapan menguasai jagat, telinga Jaka diserbu oleh bisikan-bisikan yang memekakkan. Suara itu terdengar seperti ribuan jeritan pria yang sedang meregang nyawa, bercampur dengan tawa parau yang menyakitkan gendang telinga. Suara-suara itu mencoba meruntuhkan konsentrasi Jaka, membisikkan bahwa ia akan gagal dan akan berakhir menjadi tumpukan debu di atas kasur itu. Di malam ke-9, Jaka sedang duduk bersila di tengah ruang tengah saat ia merasa lehernya seperti dicekik oleh tangan-tangan yang sangat panas. Ia tersedak, wajahnya memerah, dan keringat bercucuran membasahi pakaiannya. Dalam penglihatan batinnya, ia melihat asap hitam keluar dari sela-sela lantai, membelit kakinya, dan perlahan naik menuju dadanya. Itu adalah energi api gaib yang sedang mencari celah untuk membakar jantungnya. Namun Jaka tidak beranjak. Ia tetap memejamkan mata, memperkuat perlindungan batinnya, dan terus merapalkan zikir penangkal bala. Mirna, yang menyaksikan penderitaan suaminya dari balik pintu kamar, tidak lagi bisa menahan kesedihannya. Kecantikannya yang biasanya sempurna, kini tampak layu karena air mata yang terus mengalir setiap malam. Ia tidak lagi peduli pada kutukannya. Ia hanya ingin pria di depannya ini selamat. Mirna keluar dari kamar dengan langkah gontai, jatuh berlutut di hadapan Jaka yang masih berjuang melawan sesak napas. Cukup, Jaka. Tangis Mirna pecah. Suaranya parau karena terlalu banyak menangis. Jangan biarkan hari ke-14 itu datang. Aku tidak sanggup melihatmu berubah menjadi arang seperti pria-pria lainnya. Pergilah sejauh mungkin dari desa ini. Jaka membuka matanya perlahan. Sorot matanya masih tajam meskipun tubuhnya terlihat sangat lelah. Ia menarik napas panjang, mencoba mengusir rasa panas yang membakar tenggorokannya. Ia menatap Mirna dengan tatapan yang sangat tenang. Sebuah ketenangan yang justru membuat Mirna semakin takut. Aku tidak akan pergi, Mirna, jawab Jaka dengan suara rendah, namun penuh keyakinan. Jika aku pergi sekarang, kegelapan ini tidak akan pernah berakhir. Kau akan terus mencari tumbal, dan desa ini akan terus dicekam ketakutan. Mirna memegang tangan Jaka, dan ia tersentak karena tangan suaminya itu terasa sangat panas, jauh melebihi suhu tubuh manusia normal. Tapi kau manusia, Jaka. Kau bukan dewa. Lihat dirimu. Kau sudah hampir habis dimakan hawa panas ini. Jaka hanya tersenyum tipis, lalu meraih kotak kayu yang selalu ada di dekatnya. Ia membuka penutup kotak itu, menampakkan keris Kiai Pamungkas yang kini tampak mengeluarkan cahaya biru tipis di sepanjang bilahnya. Cahaya itu seolah menjadi satu-satunya penyejuk di tengah ruangan yang terasa membara. Dengan telaten, Jaka mengeluarkan kain putih bersih dan minyak cendana. Ia mulai membersihkan bilah keris itu dengan gerakan yang sangat lembut namun penuh makna. Setiap usapan pada keris itu diiringi dengan doa-doa penguat jiwa. Jaka sedang mengasah bukan hanya fisik senjatanya, melainkan juga menyatukan batinnya dengan energi pusaka tersebut. Ia tahu
bahwa pada hari ke-14 nanti, bukan kekuatan otot yang akan menentukan kemenangan, melainkan kemurnian niat dan kekuatan iman. Minyak ini akan mendinginkan apa yang panas, dan doa ini akan menerangi apa yang gelap, bisik Jaka sambil terus mengusap kerisnya. Jangan takut Myrna, Nyai Ladak hanyalah parasit yang hidup dari rasa takutmu. Myrna menggelengkan kepala, ketakutan itu sudah terlalu dalam mendarah daging. Kau tidak mengerti, dia bisa melihat setiap gerak-gerik kita. Memasuki hari ke-11, teror itu semakin nyata. Penduduk desa yang melintas di depan rumah Myrna melaporkan bahwa mereka melihat kepulan asap tipis keluar dari genting rumah, padahal tidak ada aktivitas memasak di dapur. Bau sangit yang biasanya baru tercium di hari ke-14, kini sudah mulai merembes keluar pagar sejak hari ke-12. Warga desa semakin yakin bahwa ajal Jaka sudah sangat dekat. Mereka mulai membicarakan tentang lokasi lubang kubur yang baru untuk sang pengelana. Di dalam rumah, Jaka sudah tidak lagi makan atau minum. Ia melakukan tirakat puasa untuk memperkuat energi batinnya. Tubuhnya memang terlihat lebih kurus, namun aura yang terpancar dari dirinya justru semakin kuat dan mengintimidasi. Setiap kali bayangan Nyai Ladak muncul di sudut ruangan, Jaka hanya menatapnya dengan pandangan lurus tanpa rasa gentar sedikit pun. Malam ke-13 adalah puncak dari segala kegelisahan. Suhu di dalam rumah sudah mencapai tahap di mana benda-benda kayu mulai mengeluarkan bunyi gemertak seolah akan terbakar sendiri. Myrna menghabiskan malam itu dengan meringkuk di kaki Jaka, memegangi tas usang suaminya sambil terus bergumam memohon ampun pada Tuhan. Ia melihat Jaka tetap duduk tegak, memegang kerisnya yang sudah terhunus. Bilah keris itu sekarang tidak lagi hitam, melainkan berpijar kebiruan, bertarung melawan aura merah darah yang mencoba merangsek masuk ke dalam lingkaran perlindungan Jaka. Besok adalah harinya, ucap Jaka pelan saat fajar hari ke-14 mulai mengintip dari ufuk timur. Persiapkan dirimu Myrna, apapun yang terjadi nanti malam, jangan pernah keluar dari lingkaran yang sudah aku buat di lantai kamar ini. Myrna menatap suaminya dengan penuh kecemasan. Ia melihat garis-garis kelelahan di wajah Jaka, namun ia juga melihat sebuah tekad yang tidak bisa digoyahkan oleh api neraka sekalipun. Hari ke-14 telah tiba, hari di mana takdir 7 suami sebelumnya berakhir dengan tragis. Namun bagi Jaka, ini adalah hari di mana ia akan membuktikan bahwa kegelapan paling pekat sekalipun tetap akan sirna oleh seberkas cahaya yang benar-benar murni. Ia menutup matanya kembali, menghimpun sisa-sisa tenaga terakhir untuk menghadapi badai besar yang akan datang saat matahari terbenam nanti. Matahari tenggelam dengan cara yang paling mengerikan di ufuk barat desa Nawangsari. Cahaya senja yang biasanya jingga lembut, kini berubah menjadi merah pekat menyerupai warna darah segar yang tumpah ke langit. Penduduk desa segera mengunci pintu dan jendela rapat-rapat. Bahkan beberapa dari mereka menimbun celah pintu dengan kain basah, karena udara mendadak berubah menjadi sangat panas dan berbau belerang. Mereka tahu bahwa detik-detik ini adalah waktu di mana nyawa Jaka sedang berada di ujung tanduk, menunggu untuk dipanggang oleh kutukan yang sama yang telah merenggut 7 nyawa sebelumnya. Di dalam rumah Joglo, suasana sudah tidak lagi bisa digambarkan dengan kata-kata manusia. Seluruh ruangan utama dipenuhi oleh kabut merah yang berputar-putar. Suhu udara melonjak drastis hingga air di dalam guci mulai mendidih tanpa api. Jaka duduk bersila di tengah kamar pengantin, tepat di samping tempat tidur Jati yang menjadi saksi bisu kematian 7 pria. Di depannya, Myrna meringkuk ketakutan di dalam lingkaran perlindungan yang telah digambar Jaka, menggunakan serbuk kayu cendana dan doa-doa khusus. Tepat saat lonceng tua di balai desa berdentang sebanyak 12 kali, ledakan energi gaib menghantam rumah itu. Pintu dan jendela terbanting terbuka secara paksa, meskipun telah dikunci. Dari sudut ruangan yang paling gelap, sesosok makhluk merangkak keluar dengan gerakan yang patah-patah. Itu adalah Nyai Ladak dalam wujud aslinya yang paling mengerikan. Tubuhnya tinggi besar dan bungkuk, dengan kulit yang seluruhnya mengelupas menyerupai bara api yang sedang membara. Setiap langkah kaki makhluk itu meninggalkan bekas hangus di atas lantai tegel.
Matanya melotot merah, memancarkan kebencian murni yang telah menumpuk selama ratusan tahun. Suara Nyai Ladak menggelegar, namun bukan berasal dari mulutnya, melainkan bergema langsung di dalam kepala Jaka. Kau pikir keris kecil itu bisa menghentikan dahagaku? Jaka tidak menjawab. Ia perlahan berdiri dan mencabut keris Kiai Pamungkas dari warangkanya. Begitu bilah keris itu terhunus, cahaya biru laut yang sejuk terpancar kuat, membelah kabut merah yang menyelimuti mereka. Jaka merasakan tekanan yang luar biasa berat di dadanya, seolah-olah ada gunung yang diletakkan di atas bahunya. Nyai Ladak menerjang dengan kecepatan yang tak masuk akal bagi makhluk bungkuk. Kuku-kuku hitamnya yang panjang mengincar langsung ke arah dada kiri Jaka. Pertempuran batin yang dahsyat pun pecah. Rumah joglo itu mulai bergetar hebat seolah-olah sedang dihantam gempa bumi berkekuatan tinggi. Genting-genting berjatuhan dan kayu-kayu penyangga rumah mulai berderit keras. Namun lingkaran tempat Mirna berlindung tetap tenang dan tak tersentuh. Jaka mengayunkan kerisnya, menciptakan garis cahaya yang menahan serangan cakar bara api sang dukun purba. Setiap kali senjata mereka beradu, percikan api gaib menyambar ke segala arah, menghanguskan apa saja yang disentuhnya. Teriak! Nyai Ladak sambil tertawa parau yang menyakitkan telinga. Selama dia masih bernapas dengan kecantikan yang kuberikan, aku tidak akan pernah bisa diusir. Jaka tertegun sejenak. Inilah ujian terberat yang tidak ia duga sebelumnya. Ia melihat ke arah Mirna yang sedang menangis terseduh-seduh sambil menutup telinga. Jaka menyadari ada benang-benang gaib berwarna merah darah yang menghubungkan jantung Nyai Ladak langsung ke ulu hati Mirna. Benar apa yang dikatakan makhluk itu. Mirna telah menjadi jangkar bagi Nyai Ladak di dunia ini. Menghancurkan Nyai Ladak berarti harus memutus sumber kehidupannya yang berada di dalam raga Mirna. Jika Jaka menggunakan kekuatan penuh kerisnya untuk menyerang pusat energi tersebut, nyawa Mirna kemungkinan besar tidak akan selamat. Hawa panas semakin menjadi-jadi. Pakaian Jaka mulai mengeluarkan asap, dan kulitnya terasa seperti disayat oleh ribuan silet panas. Nyai Ladak kembali menyerang, kali ini dengan semburan api hitam yang keluar dari mulutnya. Jaka terpelanting hingga menghantam lemari kayu besar, membuatnya terbatuk darah. Kesadarannya mulai goyah. Ia merasakan paru-parunya mulai dipenuhi oleh abu panas, persis seperti gejala yang dialami suami-suami Mirna sebelumnya, sebelum mereka tewas terpanggang. Ejek! Nyai Ladak sambil mendekat perlahan, siap memberikan serangan mematikan. Di tengah rasa sakit yang luar biasa, Jaka melihat wajah Mirna yang tampak pasrah. Wanita itu menatap Jaka dengan tatapan yang seolah merelakan jika memang harus mati demi mengakhiri penderitaan desa ini. Namun, Jaka bukanlah pengelana biasa. Ia teringat pesan gurunya di lereng Semeru. Kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa besar api yang kau buat, tapi seberapa murni air yang kau gunakan untuk memadamkannya. Jaka tidak memilih untuk lari, dan ia juga tidak memilih untuk membunuh Mirna. Ia melakukan sesuatu yang di luar nalarnya Nyai Ladak. Jaka menusukkan keris Kiai Pamungkas bukan ke arah jantung makhluk itu, melainkan ke telapak tangannya sendiri. Darahnya yang segar mengalir membasahi bilah keris pusaka tersebut. Darah seorang pengelana yang tulus adalah penawar paling ampuh untuk ilmu hitam purba. Dengan sisa tenaga yang ada, Jaka melompat ke arah Nyai Ladak dan menusukkan keris yang telah bersimbah darah itu tepat ke bayangan hitam yang menghubungkan sang dukun dengan Mirna. Ia tidak menyerang raga mereka, melainkan menyerang ikatan perjanjian darahnya. Cahaya biru dari keris itu meledak dengan dahsyat, menelan seluruh ruangan dalam kilatan cahaya yang menyilaukan mata. Nyai Ladak menjerit histeris, suaranya terdengar seperti besi yang dipatahkan secara paksa. Seluruh bara api di tubuhnya padam seketika, berubah menjadi abu yang beterbangan di tiuk angin gaib. Tubuh raksasa itu perlahan mengecil dan tersedot ke dalam rekahan lantai yang mendadak terbuka di bawahnya. Bumi Nawangsari seolah menelan kembali kejahatan yang telah lama menghantuinya.
Saat cahaya itu meredup, rumah Joglo kembali sunyi. Getaran gempa berhenti seketika. Langit merah di luar perlahan kembali menjadi gelap normal yang dihiasi bintang-bintang. Jaka jatuh terduduk dengan napas tersengal-sengal, sementara keris Kiai Pamungkas di tangannya kembali menjadi hitam legam. Energinya telah terkuras habis untuk memutus kutukan tersebut. Mirna masih berada di dalam lingkarannya. Selamat, namun tampak sangat lemas. Jaka berhasil melewati malam ke-14 tanpa menjadi arang. Ia telah memenangkan pertempuran batin yang paling hebat dalam hidupnya dengan memilih jalan pengorbanan, bukan jalan pembunuhan. Namun, ia tahu bahwa kemenangan ini memiliki harga yang harus dibayar. Saat ia menoleh ke arah Mirna, ia melihat perubahan besar sedang terjadi pada wajah istrinya tersebut. Sebuah perubahan yang menandakan bahwa perjanjian darah itu benar-benar telah hancur berkeping-keping. Nyai Ladak telah pergi, namun bekas-bekas yang ditinggalkannya masih harus dihadapi oleh mereka berdua di pagi yang baru. Sisa-sisa hawa panas masih berdenyut di udara kamar yang berantakan itu. Jaka berdiri dengan kaki gemetar, namun tangannya masih mencengkram kuat hulu keris Kiai Pamungkas yang kini berpijar dengan cahaya biru yang sangat tajam. Seolah-olah seluruh energi suci dari lereng Semeru berkumpul di ujung bilahnya. Di depannya, wujud gaib Nyai Ladak menggeliat kesakitan, berusaha menyatukan kembali potongan-potongan kabut hitam yang telah terbelah oleh darah Jaka. Jaka tahu bahwa memutus ikatan saja tidaklah cukup. Jika dibiarkan, sisa-sisa kekuatan purba itu akan mencari inang baru di desa ini. Dengan sisa tenaga terakhir, ia melompat ke tengah ruangan, tepat di atas simbol pusat ritual yang tersembunyi di bawah tegel lantai. Dengan sebuah teriakan yang menggetarkan seluruh fondasi rumah, Jaka menghujamkan kerisnya menembus lantai batu tersebut. Suara dentuman keras terdengar, seolah-olah langit sedang runtuh. Lantai rumah Joglo itu merekah hebat, menciptakan celah hitam yang sangat dalam. Dari dalam rekahan itu, muncul tarikan gravitasi gaib yang sangat kuat. Nyai Ladak menjerit parau, sebuah suara yang terdengar seperti 1000 lempengan besi yang bergesekan. Makhluk itu mencoba mencengkram kaki meja, dinding, bahkan udara, namun kekuatannya sudah lenyap. Tubuh baranya tersedot masuk ke dalam kegelapan bumi. Tanah Nawangsari seolah-olah membuka mulutnya untuk menelan kembali sampah ilmu hitam yang telah mencemarinya selama 10 tahun. Begitu bayangan terakhir Nyai Ladak menghilang, rekahan tanah itu menutup kembali dengan sendirinya, menyisakan lantai yang utuh namun dingin seperti es. Seketika itu juga, sebuah perubahan luar biasa terjadi pada diri Mirna. Jaka menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kecantikan mistis yang selama ini dipuja-puja warga desa mulai luntur dalam hitungan detik. Kulit Mirna yang tadinya putih porselen tanpa celah, perlahan-lahan menampakkan garis-garis halus sesuai usianya yang sudah menginjak 30 tahun. Pendar cahaya aneh yang selalu menyelimuti tubuhnya menghilang, digantikan oleh warna kulit manusia biasa yang tampak lelah. Rambutnya yang hitam berkilau kini terlihat lebih kusam, dan aura dingin yang biasanya membuat orang merinding, kini telah berganti menjadi kehangatan raga yang wajar. Bukan hanya raga Mirna yang merubah. Di luar rumah, suara denting emas dan tumpukan harta yang disimpan di gudang rahasia tiba-tiba berubah menjadi tumpukan daun kering dan kayu lapuk. Segala kekayaan yang berasal dari perjanjian darah itu lenyap seketika karena akarnya telah dicabut dari dunia gaib. Rumah mewah itu pun mulai tampak menua dengan cepat. Cat yang tadinya mengkilap mengelupas, dan kemegahannya yang angkuh kini berubah menjadi sebuah rumah tua yang sunyi, namun menenangkan. Mirna meraba wajahnya dengan jemari yang gemetar. Ia mengambil potongan cermin yang pecah saat pertarungan tadi dan menatap pantulan dirinya. Air matanya mengalir deras, namun kali ini bukan air mata ketakutan atau kesakitan. Itu adalah air mata kelegaan yang sangat dalam. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, ia tidak lagi merasakan ada beban berat yang menindih bahunya. Ia tidak lagi mendengar bisikan jahat yang memaksanya untuk membunuh. "Jaka, aku bisa merasakannya," bisik Mirna dengan suara yang kini terdengar serak dan asli. "Dia sudah pergi."
Jaka mendekat perlahan, lalu menyarungkan kembali keris Kiai Pamungkas ke dalam kotak kayunya. Ia membantu Mirna berdiri. Meskipun wanita di depannya tidak lagi memiliki kecantikan yang bisa memikat seluruh pria di desa, bagi Jaka, Mirna yang sekarang jauh lebih cantik, karena ia telah kembali menjadi manusia seutuhnya. Kutukan itu sudah berakhir, Mirna. Bumi sudah menyegelnya selamanya, ucap Jaka lembut. Keesokan paginya, desa Nawangsari terbangun dalam suasana yang sama sekali berbeda. Tidak ada bau sangit yang tercium. Matahari bersinar cerah tanpa kabut merah yang biasanya menghalangi pandangan. Penduduk desa keluar dari rumah mereka dengan ragu-ragu. Namun saat mereka melihat Jaka berjalan keluar dari rumah joglo itu dalam keadaan hidup dan segar bugar, sorak-sorai mulai pecah. Mereka menyadari bahwa malam ke-14 yang mematikan itu telah dilewati dengan kemenangan. Jaka dan Mirna menemui warga di balai desa. Awalnya, warga merasa asing melihat penampilan Mirna yang sekarang. Beberapa orang bahkan mengejek karena kecantikannya yang dulu luar biasa, kini telah memudar menjadi wanita biasa. Namun, Jaka berdiri di depan istrinya dengan sikap melindungi yang tegas. Kecantikan yang dulu kalian puja adalah racun yang membunuh suami-suaminya, ujar Jaka kepada kerumunan warga. Sekarang, wanita ini adalah Mirna yang sebenarnya. Dia telah menebus dosanya dengan menghancurkan sumber kegelapan di desa ini. Melihat ketegasan Jaka dan teringat akan jasa pemuda itu dalam membebaskan desa dari teror selama 10 tahun, para warga pun terdiam. Satu persatu dari mereka mulai menunjukkan empati. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka juga bersalah karena telah membiarkan keserakahan dan kebencian tumbuh di desa mereka, yang menjadi celah bagi ilmu hitam untuk masuk. Jaka memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanannya menuju Gunung Semeru. Ia merasa bahwa tugasnya yang sebenarnya bukan di puncak gunung, melainkan di sini, di samping wanita yang membutuhkan bimbingan untuk memulai hidup dari nol. Mereka mulai merenovasi rumah tua itu menjadi tempat tinggal yang sederhana. Mirna belajar untuk bertani dan berdagang seperti warga desa lainnya, tanpa bantuan kekuatan gaib sedikit pun. Meskipun kekayaan mereka telah sirna, Mirna merasa jauh lebih kaya daripada sebelumnya. Ia kini bisa tidur dengan nyenyak tanpa mimpi buruk. Ia bisa berjalan di pasar tanpa merasa ada sosok nenek bungkuk yang memeluk lehernya. Di sisi lain, Jaka dengan sabar membimbing istrinya untuk memperbaiki batin dan mentalnya yang sempat rusak akibat perjanjian darah tersebut. Kehidupan di desa Nawangsari pun kembali normal. Cerita tentang janda berumur 30 tahun yang kehilangan 7 suaminya perlahan-lahan menjadi legenda masa lalu yang diceritakan untuk mengingatkan anak cucu agar tidak tergiur oleh jalan pintas ilmu hitam. Jaka dan Mirna menjalani hari-hari mereka sebagai pasangan suami istri yang nyata, saling menguatkan dalam kesederhanaan. Pengelana itu telah menemukan tujuannya, dan sang mempelai arang telah menemukan kedamaiannya. Di bawah naungan langit Nawangsari yang kini selalu cerah, mereka berjanji untuk menjaga satu sama lain hingga ajal yang sesungguhnya menjemput secara alami, tanpa api, tanpa kutukan, dan tanpa tumbal lagi.